Sinpo TV kembali hadir bersama saya Anggi Balkis dalam pilihan berita selama sepekan. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan, Senin 20 September 2021. Peresmian itu dilakukan tidak hanya untuk rusun, tetapi berikut dengan kios dan fasilitas umum lainnya di rusun tersebut. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan pada Senin 20 September 2021. Peresmian itu dilakukan tidak hanya untuk rusun, tetapi berikut dengan kios dan fasilitas umum lainnya di rusun tersebut. Jokowi berharap kehadiran rusun Pasar Rumput dapat membantu masyarakat sekitar memiliki hunian yang layak dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jokowi menjelaskan, rusun yang dibangun sejak tahun 2016 ini dapat menampung warga dari sisi Sungai Ciliwung yang terkena dampak program normalisasi sungai dengan lokasi yang strategis dan tentunya layak serta nyaman untuk dihuni. Rusun Pasar Rumput yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jokowi pada pidato singkatnya mengungkapkan, nilai yang dianggarkan untuk pembangunan Rusun Pasar Rumput ini yakni mencapai 970 miliar rupiah. Dan yang menjadi istimewa dari rusun ini yaitu pada konsepnya Mixed Use Development, yang artinya tidak hanya unit hunian yang ditawarkan, tetapi juga tempat usaha seperti kios yang akan menjadi nilai plus dari rusun ini. Sebanyak ratusan kios berada pada lantai 1 dan 2, sedangkan unit hunian berada pada lantai 4 hingga lantai 25, dengan total unit sebanyak 1.984 unit. Mendengar bahwa rusun ini juga nantinya bisa menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir. Keberadaan rusun ini semoga dapat meringankan beban masyarakat khususnya berkaitan dengan penyediaan hunian yang nyaman dan terjangkau dan membantu fasilitasi kegiatan produktif masyarakat kita. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 3 tersangka atas kasus kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Kebakaran tersebut membuat lebih dari 40 narapidana meninggal dunia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan 3 tersangka itu adalah para pegawai lapas yang sedang bertugas saat malam kejadian mereka berinisial RU, S, dan juga Y. Polda Metro Jaya telah menetapkan 3 tersangka atas kasus kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Kebakaran tersebut membuat lebih dari 40 narapidana meninggal dunia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan 3 tersangka itu adalah para pegawai lapas yang sedang bertugas saat malam kejadian. Mereka berinisial RU, S, dan juga Y. Yusri menambahkan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara untuk bisa mengumpulkan beberapa bukti baru dan alat-alat bukti yang lain. Hasil gelar perkara telah ditetapkan ketiga petugas lapas tersebut sebagai tersangka. Jadi ada 3 tersangka di sini menyangkut masalah di pasal 359 KUHP. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan ada persangkaan di pasal 187, 188 KUHP, yaitu 359. Yang ditemukan ini baru 359 KUHP, 187, 188 nanti akan masih didalami terus. Bagaimana mekanisme sampai di penetapan tersangka 3 orang yang kesemuanya ini adalah pegawai lapas yang bekerja pada saat itu atau regu lapasnya. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditetapkan 3 orang tersangka. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade mengatakan sudah ada 34 saksi yang telah diperiksa dalam kasus tersebut. Dari sejumlah saksi, pihaknya memeriksa Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang. Tubagus Ade juga menambahkan tersangka memenuhi pasal 359 KUHP berdasar alat bukti yang objeknya mengakibatkan meninggalnya seseorang yang diduga adanya kealpaan. Dari proses penyidikan pemeriksaan saksi-saksi tersebut, baik ahli maupun juga dokumen, akhirnya penyidik tadi pagi melaksanakan gelar perkara, yang di dalam gelar perkara itu ditetapkan 3 orang tersangka untuk pasal 359.
untuk pasal 359. Sedangkan untuk pasal 187 dan atau pasal 188 KUHP masih dibutuhkan alat bukti lain. Sehingga tersangka yang diumumkan hari ini adalah tersangka yang memenuhi unsur pasal 359 berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad enggan berspekulasi siapa yang salah dalam insiden kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dalam insiden terbakarnya lapas. Dasko menilai saat ini memang diperlukan untuk perbaikan di sejumlah lapas, baik dari sisi kondisi lapas maupun dari aturan-aturan yang perlu direvisi. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum terkait dengan insiden kebakaran Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang saat ini sudah ditetapkan 3 tersangka dalam insiden tersebut. Dasko enggan berspekulasi siapa yang salah dalam insiden kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dalam insiden terbakarnya lapas. Dasko menilai saat ini memang diperlukan untuk perbaikan di sejumlah lapas, baik dari sisi kondisi lapas maupun dari aturan-aturan yang perlu direvisi. Dirinya mengatakan siapapun menteri dan dirjennya, kejadian tersebut dapat terulang kembali jika tidak ada undang-undang atau regulasi yang mengatur. Saya pikir soal Lapas Tangerang kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita tidak mau berandai-andai terhadap siapa yang salah, siapa yang harus kemudian ditetapkan lagi menjadi tersangka. Biarkan itu menjadi ranah dari pihak penegak hukum. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa perbaikan terhadap kondisi lapas itu sangat perlu, terhadap aturan-aturannya juga perlu kita revisi. Undang-undang yang mengatur itu juga tetap kita harus jalankan untuk kemudian supaya regulasinya bisa kemudian mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena kalau ini tidak dijalankan, siapapun menteri, siapapun dirjennya akan kejadian lagi berulang kali seperti saat ini. Demikian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli memberikan penjelasan terkait kasus pidana kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menjerat 3 pegawai lapas sebagai tersangka. Dirinya menyerahkan seluruhnya proses hukum kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang terjadi beberapa waktu lalu kepada pihak kepolisian. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Lauli, memberikan penjelasan terkait kasus pidana kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menjerat 3 pegawai lapas sebagai tersangka. Dirinya menyerahkan seluruh proses hukum kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang terjadi beberapa waktu lalu kepada pihak kepolisian. Ia mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang membentuk tim psikologis untuk para tahanan korban kebakaran lapas yang dinilai alami trauma berat akibat peristiwa tersebut. Yasona juga menjelaskan, sebanyak 48 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang sudah dikembalikan ke pihak keluarga, dan tersisa 1 warga negara asing asal Nigeria yang belum diserahkan ke pihak keluarga. Biar aja proses hukum jalan, itu kita tunggu polisinya, kami sedang memperbaiki sekarang, membangun yang membentuk tim psikolog kepada korban-korban itu, karena traumanya nampaknya berat. Ya itu kita lakukan, 48 sudah dikembalikan kepada keluarga, dikebumikan. Semua kita tanggung biaya termasuk santunan kita ya sudah dibayar, tinggal 1 warga negara asing sekarang yang belum ya. Kita tunggu bagaimana sikap keluarga dari negara yang bersangkutan di Nigeria. Kalau mereka katakan dikubur di sini atau dikremasi, kita akan lakukan semuanya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 3 badan usaha milik negara dan menggabungkan 3 perusahaan tersebut dengan perusahaan BUMN lainnya yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 September 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan jika keputusan penggabungan 3 perusahaan BUMN itu merupakan program Kementerian BUMN dengan tujuan untuk merampingkan jumlah perusahaan BUMN yang dirasa terlalu banyak, yakni 108 perusahaan.
Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 3 badan usaha milik negara atau BUMN dan menggabungkan 3 perusahaan tersebut dengan perusahaan BUMN lain yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani oleh Presiden pada 15 September 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, jika keputusan penggabungan 3 perusahaan BUMN itu merupakan program Kementerian BUMN dengan tujuan untuk merampingkan jumlah perusahaan BUMN yang dirasa terlalu banyak, yakni 108 perusahaan. Menurutnya, penggabungan perusahaan yang dilakukan ini guna menciptakan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan dividen perusahaan, dan ia pun menilai jika semakin kecil perusahaan, maka semakin efisien pula perusahaan dalam mencapai target di bidangnya. 3 perusahaan yang dibubarkan Presiden Jokowi antara lain yakni PT Bandagara Reksa, PT Pertani, dan PT Perikanan Nusantara. Sementara itu, Erick menilai pemberhentian karyawan dimungkinkan akan terjadi, namun perusahaan diharapkan dapat memberikan kompensasi yang baik. Ya kan sesuai dengan program daripada Kementerian BUMN, kita terus merampingkan daripada jumlah BUMN-nya. Karena kan 108 terlalu banyak, makanya kita gabungkan menjadi 41. Toh dari 41 itu yang dividen kepada negara kurang lebih 11. Nah, jadi memang yang lainnya kita harus tingkatkan dividennya. Tetapi kita pastikan juga kalau memang korporasi yang lebih ke pelayanan publik, ya kita tidak melihat dividen sebagai tolak ukur. Nah, jadi memang efisiensi kita lakukan. Jadi seperti beberapa perusahaan itu ya kita mergerkan jadi satu. Dan saya rasa baguslah. Sekarang eranya ini bukan banyaknya perusahaan, tapi semakin kecil semakin efisien, tetapi perusahaan itu mesti jadi champion, menjadi juara-juaranya di bidangnya gitu. Efisiensi belum terlihat, jadi tetapi kalau perusahaan-perusahaan seperti yang sudah tutup dari tahun 2008 operasi, ya mau tidak mau ya ada pemberhentian karyawan dengan kompensasi yang baik lah tentunya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan jika Indonesia sudah menentukan sikap atas adanya proyek kapal selam nuklir Australia, pemerintah mengaku khawatir rencana tersebut dapat memberikan dampak negatif dan mengganggu stabilitas di kawasan Indo-Pasifik karena berpotensi memicu kompetisi senjata. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan jika Indonesia sudah menentukan sikap atas adanya proyek kapal selam nuklir Australia, pemerintah mengaku khawatir rencana tersebut dapat memberikan dampak negatif dan mengganggu stabilitas di kawasan Indo-Pasifik karena berpotensi memicu kompetisi senjata. Sebelumnya, Australia bersama dengan negara Inggris dan Amerika Serikat atau AUKUS berencana membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan memanfaatkan keahlian Amerika Serikat dan Inggris. Terkait dengan rencana pertemuan pihak Australia dengan Presiden Joko Widodo, Mahendra mengatakan masih menunggu kepastian yang jelas dari pihak ASEAN dikarenakan masing-masing negara masih memerlukan waktu. Meski begitu, Indonesia tetap menginginkan kejelasan dari pihak Australia karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional dan kawasan Indonesia di ASEAN. Kalau tanggapan pemerintah Indonesia sudah jelas dan sudah disampaikan dan juga sudah dikomunikasikan bahwa kita khawatir dengan langkah tadi dan juga tentu dampaknya kepada stabilitas dan perdamaian di kawasan, karena memang ini adalah dalam konteks itu, dan juga kekhawatiran terkait memicu kompetisi ya, ataupun perlombaan senjata dan langkah-langkah lain yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan. Saya rasa posisi kita yang tegas itu disampaikan secara publik maupun dalam komunikasi dengan pihak Australia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan sebanyak 100.000 guru honor dinyatakan lulus ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan akan segera dilakukan pelantikan. Berdasarkan waktu yang dijadwalkan Panselnas, pengumuman hasil seleksi bagi peserta yang lolos rencananya akan diumumkan pada tanggal 24 September 2021.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan sebanyak 100.000 guru honorer dinyatakan lulus ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan akan segera dilakukan pelantikan. Menurut Nadiem, saat ini Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas masih terus berdiskusi untuk melakukan finalisasi atas hasil ujian PPK Guru 2021 tahap pertama, yang dipastikan masih akan terus bertambah. Berdasarkan waktu yang dijadwalkan Panselnas, pengumuman hasil seleksi bagi peserta yang lolos rencananya akan diumumkan pada tanggal 24 September 2021. Namun, Nadiem kembali menuturkan bahwa waktu tersebut belum tentu dipastikan karena akan adanya perubahan. Jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah, ini mohon tepuk tangannya untuk 100.000 Bapak Ibu yang sudah lolos. Mereka sudah berjuang luar biasa dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi dari 326.000 formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30% itu terisi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Fakira Yidika melaporkan untuk Sinpo TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait dugaan korupsi penggandaan lahan di Munjul, Pondok Ragon, Jakarta Timur. Usai menjalani pemeriksaan, dirinya menyatakan telah ditanya 8 pertanyaan mengenai program penggandaan rumah 0% di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Usai menjalani pemeriksaan, dirinya menyatakan telah ditanya 8 pertanyaan mengenai program pengadaan rumah 0% di DKI Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diperiksa selama 6 jam oleh penyidik KPK. Anies juga mengatakan telah menerima 9 pertanyaan mengenai identitasnya. Anies berharap pernyataan yang sudah dirinya sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, serta mampu memberantas korupsi. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil. Tanggal lahir dan lain itu ada 9 pertanyaan, tapi yang menyangkut program perumahan ada 8. Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar jam 12:30. Tapi kemudian lebih panjang untuk mereview, memastikan bahwa yang tertulis itu sama. Tuntas tadi semua, kira-kira jam berapa ya? Jam 3-an ya mungkin. Lalu selesai. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Fatiatur Rahmah melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI, Aan Kurnia, menjelaskan permasalahan yang terjadi di perairan Laut Natuna Utara pada 20 September 2021. Dirinya meluruskan pernyataan Sekretaris Utama Laksamana Muda TNI, Supriyanto Irawan, yang mengatakan terdapat ribuan kapal asing milik Cina dan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara. Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menjelaskan permasalahan yang terjadi di perairan Laut Natuna Utara pada 20 September 2021. Dirinya meluruskan pernyataan Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Muda TNI Supriyanto Irawan yang mengatakan terdapat ribuan kapal asing milik Cina dan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara. Menurutnya pernyataan Sestama merupakan akumulasi aktivitas kapal asing yang pernah singgah di Laut Natuna Utara. Ia pun menegaskan bahwa Badan Keamanan Laut menjamin akan keamanan para nelayan dan Bakamla akan menindak tegas jika terdapat pelanggaran-pelanggaran di kawasan perairan Indonesia. Kemudian pertanyaan masalah situasi Laut Natuna Utara. Yang pertama saya ingin meluruskan pernyataan dari Sestama Bakamla pada saat RDP. Jadi apa yang dikatakan Angkatan Laut itu udah benar ya. Nah cuman yang disampaikan oleh Sestama saya tentang banyaknya kapal itu akumulasi dari situasi di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini kan luas sekali. Itu berbatasan dengan hampir
negara bahkan lebih. Nah itu kalau memang dilihat semua itu memang banyak, itu yang pertama. Tapi yang terpenting ya saat ini Bakamla menjamin saudara-saudara kita khususnya nelayan yang sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di sana itu aman. Kemudian juga SDM yang sedang melaksanakan eksplorasi di sana sumber daya alam itu juga aman. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran tentunya kita akan mengambil tindakan. Tolong digarisbawahi, kalau ada yang melanggar itu akan kita tindak. Itu saja. Ya, cukup. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Rizky Abil melaporkan untuk Sinpo TV. Mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo melaporkan politikus Ferdian Hutayan ke Polda Metro Jaya. Terkait dugaan pencemaran nama baik, Roy Suryo menyebut Ferdian Hutayan sebagai buzzer laporan itu berdasarkan pada cuitan Ferdian pada tanggal 14 September 2021 yang dinilai telah menyebarkan fitnah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan politikus Ferdian Hutayan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik. Roy Suryo menyebut Ferdian Hutayan sebagai buzzer. Laporan itu berdasarkan pada cuitan Ferdinand pada tanggal 14 September 2021 yang dinilai telah menyebarkan fitnah. Roy menjelaskan, Ferdinand Hutayan dilaporkan karena menyebutnya sebagai mantan menteri bodoh. Roy Suryo juga melampirkan bukti tangkapan layar cuitan Ferdinand Hutayan ke polisi. Selain itu, Roy juga menambahkan, Ferdinand menuduhnya mengambil barang-barang milik negara ke rumah pribadinya. Tuduhan itu terkait peristiwa 2018, saat Roy pernah diminta untuk mengembalikan sejumlah aset benda milik negara oleh Kemenpora. Sebagai hal yang memang bisa dilaporkan di dalam pencemaran nama baik, pasal 301 dan 302, ya nanti Mas Fitra Ramadhani akan menjelaskan, dan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, khususnya di pasal 27 junto pasal 45 sebagai pencemaran nama baik dan juga fitnah. Kenapa fitnah? Karena dia selain dia hate speech ya, menulis saya, membodoh-bodohin saya, kemudian membobrok-bobrokkan saya, dia menulis bahwa atau menuduh saya membawa barang-barang ke rumah dari kantor. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Anggi Balkis dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.